Saya dibidik bukan karena ucapan tempat jin buang anak. Saya dibidik bukan karena macan yang mengeong, tapi karena saya dibidik karena saya dikenal kritis. Sahabat Kompas.com, belakangan ini kasus dugaan ujaran yang mengandung sara yang melibatkan Edi Mulyadi menjadi perbincangan di media sosial. Pernyataan sara tersebut berkaitan dengan kritik yang dilontarkan Edi perihal perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Dalam video yang beredar, Edi mengkritik bahwa lahan IKN yang baru tidak strategis dan tidak cocok untuk berinvestasi. Bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak. Meski sempat klarifikasi dan meminta maaf, sejumlah elemen masyarakat tetap melaporkan pernyataan Edi ke polisi. Dua laporan dilayangkan ke Bareskrim Polri, masing-masing diantaranya yakni laporan ke Polda Sulut dan Polda Kaltim. Usai menerima laporan, Bareskrim Polri sempat menjadwalkan pemeriksaan terhadap Edi Mulyadi pada 28 Januari 2022. Namun saat itu, Edi justru tidak menghadiri pemanggilan polisi. Buntut dari kasus ini, Bareskrim Polri akhirnya menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian dan penyebaran hoaks berdasarkan sara pada 31 Januari 2022. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyebut Edi ditahan di rutan Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan. Nahanan dilakukan dengan alasan subjektif dan alasan objektif. Alasan subjektif karena dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan mengulangi perbuatan yang lain. Sedangkan alasan objektif, ancaman yang diterapkan kepada tersangka di atas 5 tahun. Terkait kasus ini, Edi Mulyadi pun merasa dirinya tengah dijadikan target Polri. Ia menyebut dirinya dibidik bukan karena ujaran jin buang anak. Menurutnya, ia dibidik Polri karena dirinya terkenal kritis. Karena saya sadar betul dan teman-teman saya yang luar biasa ini, para lawyer kita yang luar biasa ini sadar betul bahwa saya dibidik. Saya dibidik bukan karena ucapan tempat jin buang anak. Saya dibidik bukan karena macan yang mengeong, tapi karena saya dibidik karena saya dikenal kritis. Saya mengkritisi RUU Omnibus Law, saya mengkritisi RUU Minerba, saya mengkritisi revisi KPK. Itu saya kritisi semua dan itu jadi bahan inceran karena podcast saya sebagai orang FNN itu dianggap mengganggu kepentingan para oligarki. Sementara itu, Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto pun membantah jika Polri membidik Edi Mulyadi lantaran sikapnya yang kritis. Menurutnya, pernyataan Edi Mulyadi tersebut tidak berdasar. Benny mengatakan pernyataan Edi Mulyadi disikapi Polri karena berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat. Kuasa hukum Edi Mulyadi, Damai Harulubis, menyatakan akan mengajukan penangguhan penahanan ke Bareskrim Polri. Damai menilai pernyataan ini masih bisa diperdebatkan lantaran objek perkara ucapan Edi masih berada di ruang seni. Menurutnya, objek perkara ucapan Edi berada di ruang seni, yakni satir sesuai adat dan budaya atau kebiasaan Betawi. Tak hanya itu, Herman Kadir yang juga kuasa hukum Edi menyatakan akan meminta perlindungan hukum dari Dewan Pers. Menurutnya, konten yang dibuat Edi Mulyadi merupakan produk jurnalistik.
Ya, kami akan mengirim surat ke Dewan Pers, insya Allah besok Pak ya, hari Rabu besok, karena hari ini libur, untuk minta pelindungan hukum. Artinya apa? Karena di dalam BAP kemarin yang kurang lebih ada 30 pertanyaan itu, semua yang ditanyakan itu adalah produk-produk pers, di mana selalu ditanyakan YouTube. Nah, Pak Edi itu YouTube-nya Pak Edi itu ada produk pers. Gitu loh, nggak bisa tidak, itu sudah terdaftar di Dewan Pers. Dewan Pers mengaku siap menerima aduan dan permohonan perlindungan hukum Edi Mulyadi. Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo menyatakan pihaknya tengah memeriksa dan menentukan apakah kasus tersebut termasuk dalam kasus pers atau bukan. Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan sebuah kasus masuk dalam kategorisasi kasus pers. Hal tersebut diantaranya terkait kesesuaian media dengan peraturan Dewan Pers dan Undang-Undang Pers, serta terkait dengan kepemilikan sertifikat uji kompetensi wartawan. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.